Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anggraini dengan NIM 2121007 dan rekan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sandi dengan NIM 2121006. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah mahasiswa BKI semester 5 Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini kami akan menyampaikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Nila Siskasari MA. Video yang kami buat ini akan membahas topik pembahasan pelanggaran siswa SMP yang ditangani oleh guru BK. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sedangkan konseling adalah hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Jadi, BK adalah layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Adapun tujuan pelayanan BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi kalian, perkembangan karir, serta kehidupan kalian di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang kalian miliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, membantu kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja nanti. Dan yang keempat, membantu kalian mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Lalu yuk kita bahas apa itu pelanggaran. Kata pelanggaran mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar. Perbuatan melanggar ialah menyalahi atau melawan suatu aturan. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Pelanggaran juga rentan terjadi pada masa remaja atau masa SMP. Masa yang paling sulit pada masa remaja adalah masa remaja awal. Masa remaja awal berada pada rentang usia 12 hingga 15 tahun. Pada umumnya, individu menduduki bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Pelanggaran yang biasa terjadi pada siswa SMP di sekolah yaitu merokok, datang terlambat, bullying, dan banyak lagi hal lainnya. Nah, di sini peran guru bimbingan dan konseling sangatlah dibutuhkan untuk menangani apa yang telah dilakukan oleh siswanya. Guru bimbingan dan konseling harus bisa mengetahui apa saja faktor-faktor yang telah membuat siswanya melakukan kenakalan. Bimbingan dan konseling ini menjadi sarana yang berperan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat-nasihat kepada siswanya dalam menyelesaikan masalah pada dirinya. Berdasarkan salah satu
satu contoh data hasil survei yang dilakukan oleh guru BK yang ada di salah satu SMP di Indonesia, yaitu SMP Negeri 1 Trimurjo Lampung Tengah. Telah diperoleh data mengenai bentuk-bentuk kenakalan siswa yang ada di sekolahnya. Yang pertama yaitu membolos atau melompat pagar. Yang kedua ada berbicara kotor atau mengungkapkan kata-kata yang kasar. Yang ketiga ada memakai lipstik di sekolah. Yang keempat membuat gaduh atau berkelahi di kelas. Yang kelima membuat surat izin palsu. Dan yang keenam sering tidak mengerjakan tugas. Itulah contoh data hasil survei yang dilakukan oleh salah satu SMP yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu tidak hanya terjadi di SMP tersebut, tetapi juga terjadi di seluruh SMP yang ada di Indonesia. Masalah kenakalan remaja atau pelanggaran remaja yang dilakukan di sekolah bukanlah hal yang baru lagi bagi dunia pendidikan. Tetapi hal tersebut harus ditangani dengan serius oleh guru BK yang ada di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Karena hal tersebut dapat merugikan diri siswa itu sendiri dan termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu, mengapa sih remaja melakukan tindakan yang menyimpang itu? Remaja atau siswa dapat melakukan tindakan yang menyimpang atau pelanggaran karena beberapa faktor. Di antaranya ialah yang pertama, faktor internal atau dari diri siswa itu sendiri. Dia ingin memuaskan dirinya sehingga ia melakukan tindakan yang menyimpang. Yang kedua, yaitu faktor keluarga. Keluarga menjadi faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindakan yang menyimpang. Karena itu, pentingnya perhatian orang tua dalam mendidik anaknya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu faktor pergaulan atau pertemanan. Jika seorang remaja memilih teman yang baik, maka dia akan terbawa ke dalam hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, jika ia memilih teman-teman yang buruk, maka ia juga akan terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Kenakalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yaitu merupakan salah satu tingkah laku yang mana dapat merugikan terhadap dirinya sendiri dan bahkan bisa merugikan terhadap siswa lain yang berada di sekitarnya. Nah, apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan mengganggu siswa lainnya dalam hal proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang baik itu akan sulit dicapai oleh siswa-siswa yang lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah ini harus ditangani dengan sangat serius oleh guru bimbingan dan konseling. Di sini, guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswanya dalam hal mengarahkan serta mengatasi tingkah laku siswanya yang menyimpang dan tidak baik, agar kedepannya tingkah laku siswa tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, peran guru BK sangat penting untuk membentuk karakter setiap siswanya. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah untuk membantu peserta didik mencapai pertumbuhan yang optimal serta mencapai kesejahteraan mental setiap siswanya. Cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, menerapkan aturan dan konsekuensi. Dalam cara mengatasi kenakalan remaja masa kini, ajaklah anak berdiskusi mengenai aturan yang Anda terapkan beserta konsekuensinya. Berikan ia pengertian bahwa aturan tersebut dapat melindunginya dari perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, tanyakan apa yang terjadi padanya. Ketika remaja melakukan kenakalan, orang tua cenderung akan menghakimi anak. Namun, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu pada anak mengenai apa yang terjadi. Hal ini akan membantu Anda memahaminya dan membuatnya merasa diperhatikan. Yang ketiga, luangkan waktu.
Terkadang, sebagian orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk anak, padahal ia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jadi, luangkanlah waktu untuk mendengarkannya bercerita dan memberi solusi atau masalah yang dihadapinya. Yang keempat, berkonsultasi pada psikolog. Jika perbuatan nakal remaja kemungkinan dipicu oleh masalah psikologis, orang tua dapat mengajaknya untuk berkonsultasi dengan psikolog. Dengan begitu, Anda juga akan memahami apa yang terjadi dalam diri anak. Jangan sampai perbuatannya semakin merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Fitria Anggraini. Dan saya Ridwan Sandi. Mohon maaf bila banyak kesalahan di dalam video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.